Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mahat majelis taklim kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur ke hadirat ilahi Rabbi. Pada hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah terus berikan kita kemudahan untuk terus mengikuti majelis ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mas, sebelum taklim ini dimulai, mari sama-sama kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Fakih. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik sehingga kita dapat menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz, hari ini masuk ke hadis 1142. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmatul Islam wal iman, dan juga di antaranya adalah nikmatu thalabil ilmi. Nikmat di mana kita masih bisa belajar. Ini bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita. Karena mungkin sebagian saudara kita atau mungkin pada satu masa tentunya kita tidak mengharapkannya. Thalabul ilmi bagian yang sangat sulit. Oleh karena itu kesempatan yang Allah berikan ini kita gunakan sebaik mungkin untuk betul-betul menambah ilmu. Karena ilmu adalah pemimpin bagi kita. Ketika umat Islam hidup tanpa kepemimpinan politik, ketika jatuhnya kekhilafahan, maka semuanya kepemimpinan itu dirujukkan pada para ulama. Jadi musibah besar ketika kita kehilangan dua sisi kepemimpinan secara politis tidak ada, dan kepemimpinan para ulama tidak ada. Ini jadi masalah besar bagi umat ini. Para ummahat yang dirahmati Allah, sebelum kita bacakan hadis-hadisnya, marilah kita menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita dan mengucapkan salawat kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga tercurahkan kepada keluarga beliau Ahlul Bait, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi mengkaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang tercakup di dalamnya hadis-hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan selain ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kita juga otomatis banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika kita membaca hadis-hadisnya. Kita masuk pembahasan
hadis nomor 1142, yaitu pembahasan tentang Al-Anfal, ghanimah hasil rampasan perang. Hadis bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan fiha Abdullah qibala Najd wa ghanimu ibilan katsiran fakanat sihamu 12 ba'iran aw 11 ba'iran wa nufilu ba'iran. Ya, silahkan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar menuturkan bahwa Nabi SAW pernah mengirim suatu pasukan ke negeri Najd, sedangkan aku termasuk dalam pasukan tersebut. Mereka kemudian memperoleh ghanimah berupa unta yang sangat banyak, sehingga masing-masing mereka mendapat bagian 12 ekor unta atau 11 ekor unta. Bahkan setiap dari mereka mendapatkan tambahan 1 ekor unta. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat terbaik dari Nabi yang terbaik. Memiliki beberapa kekhususan yang maknanya adalah hal tersebut tidak diperuntukkan untuk umat-umat sebelum kita. Di antaranya adalah halalnya ghanimah. Yang mana ghanimah ini tidak halal bagi umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat, yaitu umat-umat terdahulu ketika berjihad melawan orang-orang kafir. Kemudian mendapatkan ghanimah, yaitu rampasan perang. Kemudian rampasan perang tersebut dikumpulkan menjadi satu dan akan dijilat api dari langit. Karena memang ghanimah harta rampasan perang tidak halal bagi umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dan keistimewaan serta kekhususan itu ternyata bagi kita, umat terbaik dari Nabi terbaik Muhammad SAW, dihalalkan ghanimah. Jadi ghanimah atau disebut dengan al-anfal, ghanimah, rampasan perang. Jadi disebut ghanimah adalah harta mereka milik orang kafir yang diperoleh melalui peperangan. Ini ghanimah. Berbeda dengan fai, nanti kita bahas. Fai, ya. Kalau ghanimah itu harta milik orang kafir yang diperoleh oleh kaum muslimin melalui peperangan. Itu ghanimah. Jadi ghanimah itu halal. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, jatah yang mereka dapatkan dari para peserta jihad masing-masing mendapatkan 12 ekor unta. Karena perang tersebut mendapatkan banyak ghanimah, ibu-ibu. Banyak mendapatkan ghanimah hewan unta. Ya, jadi hewan unta itu pada waktu itu dibawa dalam peperangan sebagai kendaraan dan sekaligus sebagai persiapan logistik. Ya, menyembelih unta dalam perjalanan. Karena peperangan kadang-kadang membutuhkan perjalanan yang tidak sebentar. Kadang-kadang lama, butuh pasokan logistik, ya. Di antaranya adalah hewan tunggangan yang mereka tunggangi, yaitu unta. Mereka mendapatkan banyak ghanimah dari hewan-hewan unta, dan para mujahid mendapatkan 12 atau 11 ekor unta masing-masing. Ada yang mengatakan di sini mendapatkan bahkan setiap dari mereka mendapatkan tambahan yang disebut dengan nafal. Jadi nafal itu apa artinya, Ibu? Jadi ada ghanimah, ada nafal. Nafal itu adalah bagian yang diberikan kepada peserta perang, ya, dari kebijakan khusus imam. Jadi kebijakan khusus bagi imam untuk sebagian para mujahid. Jadi itu kebijakan imam. Misalnya peserta yang berjihad 100 orang, kemudian ada tambahan untuk 5 orang karena jasanya besar, ditambah. Jatahnya dibagi rata, misalnya ghanimahnya 10 ekor unta dibagi rata, kemudian tambah lagi untuk 5 orang, dan ini kebijakan panglimanya untuk membagi, ya. Kebijakan khusus bagi imam, pemimpin, ya, pemimpin pada waktu itu untuk menambah jatah bagi peserta mujahid fisabilillah. Jadi nafal. Ya. Baik, barakallahu fikum, kita tambah lagi bacaan hadisnya. Hadis 1143. Hadis Ibnu Umar
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yunaffilu ba'dha man yab'asu minas saraya li anfusihim khassah siwa qismi 'amatil jaish. Bismillah. Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nafal atau tambahan spesial sebagian pasukan syariah yang beliau berikan khusus untuk mereka, di samping hak mereka sebagai pasukan secara umum. Iya, peperangan pada zaman Nabi dibagi menjadi dua kategori. Ada ghazwah, ada sariyah. Ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang disertai Nabi Muhammad SAW. Disebut sebagai ghazwah. Sedangkan peperangan yang tidak disertai, dibersamai oleh Nabi kita Muhammad SAW namanya adalah sariyah. Ya, di sini dikisahkan ibu-ibu dalam hadis ini, di antara apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memberikan kekhususan untuk beberapa orang tambahan yang disebut dengan nafal. Nafal itu maknanya tambahan, yaitu sebagaimana sholat tambahan juga disebut dengan sholat nafilah. Itu berasal dari satu kata, berasal dari pecahan kata yang sama. Ini nafal, nafilah. Jadi kalau ghanimah itu secara umum harta yang dimiliki oleh orang kafir yang diperoleh melalui perang. Ya, kalau tidak melalui perang itu namanya fai. Jadi ketika kaum muslimin menyerbu satu wilayah, belum sampai ke wilayah tersebut, orang-orang kafir pada kabur, pada pergi, meninggalkan kampung tersebut, maka harta yang ditinggalkan itu disebut sebagai fai. Ini bedanya ghanimah sama fai. Jadi kalau ghanimah sudah melalui peperangan, kalau fai tidak, tapi sama-sama harta orang kafir. Yang diperoleh satu dengan peperangan yaitu ghanimah, kemudian yang satu tidak melalui peperangan, itu fai. Ada juga harta yang diperoleh dari orang kafir, tidak melalui peperangan juga ya, namanya jizyah. Yaitu harta yang diambil dari ahlul dhimmah. Ahlul dhimmah mereka yang hidup di wilayah kaum muslimin atau wilayah yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka tidak masuk Islam, mereka tetap kafir, tetap berada di atas agamanya, namun masih tinggal di situ dengan konsekuensi membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Jizyah. Jadi kalau kita membaca istilah-istilah ini tergambar bagaimana mulianya Islam, ibu-ibu. Jadi memang Islam itu ditolong dengan dua hal. Agama ini akan tegak dengan dua hal, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 25. Pertama adalah dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan dakwah, dengan nasihat. Tapi yang kedua adalah dengan Al-Hadid, dengan besi. Maka surat Al-Hadid itu surat besi. Jadi kitab untuk meluruskan pemahaman, dan yang membentenginya, yang menyokongnya adalah kekuatan. Maka kalau umat Islam lemah, jadi dakwah dilakukan berkali-kali pun kadang orang efektif. Karena ada sebagian orang yang tidak menyukai dakwah, bahkan mereka memiliki kekuatan. Maka umat Islam harus betul-betul memegang kekuasaan supaya betul-betul dakwahnya itu ada payung yang melindungi. Barakallahu fiikum para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nafal. Nafal adalah kebijakan khusus bagi imam untuk sebagian para mujahid. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengirim saraya atau sariyah, pasukan untuk menyerbu satu kaum. Kadang-kadang Rasulullah memberikan hak khusus bagi sebagian peserta karena mungkin melihat kegigihannya atau melihat satu sisi yang lain. Ini tidak masalah, kembali kepada imam, Rasulullah, khalifah atau para pemimpin setelahnya terhadap bagian para mujahid. Jadi misalnya semuanya dapat 10, ada berapa orang yang tambahi satu bagian, itu namanya nafal. Kita baca lagi Ibu, hadis 1144. Pembunuh berhak mendapat apa yang dipakai oleh orang yang terbunuh. Artinya ini bicara tentang jihad syar'i ya Ibu. Betul-betul jihad syar'i, jihad yang li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan jihad yang menurut tafsiran sendiri ya. Jangan sampai salah. Jihad dalam artian li'a'la'i kalimatillah dengan syarat dan rukunnya yang tepat. Ya, hadis 1144. Hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain. Falamma altaqaina kanat lil muslimina jawlatun fara'aitu rajulan minal musyrikina 'ala rajulan minal muslimin. Fastadartu
حتى أتيته من ورائي حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثله فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يؤتيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه فبئت الدرع فبتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه الأول مال تأثرته في الإسلام. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Hunain. Ketika kami sudah berhadapan dengan musuh, posisi kaum muslimin terdesak dan aku melihat ada seorang dari kaum musyrikin berhasil mengatasi atau membunuh seorang dari kaum muslimin, maka aku berbalik hingga aku berada di belakangnya. Lalu aku menghantamnya dengan pedang pada urat bahunya. Dia berbalik lalu mendekapku dengan satu dekapan, dan saat itulah aku merasakan bau kematian, dan akhirnya dia menemui kematiannya. Kemudian datang utusan, maka aku menemui Umar bin Al-Khattab, lalu aku katakan, bagaimana keadaan orang-orang? Dia berkata, itu urusan Allah. Kemudian orang-orang kembali, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di hadapan manusia seraya bersabda, siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang jelas, maka salap atau harta atau barang yang melekat pada musuh yang terbunuh menjadi miliknya. Maka aku berdiri dan berkata, siapa yang menjadi saksi untukku? Lalu aku duduk kembali. Kemudian beliau bersabda lagi, siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang jelas, maka salap atau harta barang yang melekat pada musuh yang terbunuh menjadi miliknya. Maka aku berdiri lagi dan berkata, siapa yang menjadi saksi untukku? Lalu aku duduk kembali. Kemudian beliau bersabda lagi untuk yang ketiga kalinya, seperti tadi, maka aku berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa denganmu, wahai Abu Qatadah? Maka aku menceritakan kepada beliau peristiwa yang aku alami. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, dia benar, wahai Rasulullah, dan salapnya ada padaku, maka itu relakanlah untukku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada laki-laki itu, tidak, demi Allah, apa layak seseorang menemui salah satu singa Allah, maksudnya Abu Thalhah, yang dia berperang demi membela Allah dan Rasul-Nya. Lantas ia memberi salapnya kepadamu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abu Bakar benar. Maka beliau memberikan salap itu kepada Abu Qatadah. Lalu aku menjual baju besi atau salap tersebut, dan dengan harta itu kemudian aku membeli kebun yang penuh dengan buah-buahannya di kampung Bani Salamah, dan itulah harta pertama yang aku kumpulkan di masa Islam. Ya, ibu-ibu, pada bagian di sini terkait dengan pembahasan salab. Ya, pakai B, salab. Salab itu adalah harta dari orang yang dibunuh. Jadi misalnya seorang mujahid berperang, kemudian dia membunuh si fulan. Misalnya si fulan punya harta yang banyak.
Harta yang ketika perang ya, pedangnya, dan pedangnya mahal, bajunya apa, tunggangannya, kudanya. Jadi milik bagi yang membunuh. Tapi harus ada saksi. Rasulullah ada saksi bahwa yang bunuh memang dia. Walaupun di sini ada memang perbedaan pendapat di antara para ulama, ibu-ibu. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, dikatakan bahwasanya harta itu milik secara umum kaum muslimin. Tidak dimiliki oleh perorangan, tidak diberikan kepada orang yang membunuhnya. Kemudian pendapat yang lain, di antaranya madhab Imam Malik, itu disebutkan bahwa salab itu diberikan kepada orang yang membunuh. Tapi dengan syarat adalah dengan izin imam, dengan izin pemimpin pada waktu itu. Ini madhab Maliki. Ya, betul. Itu adalah milik orang yang membunuh. Tapi dengan izin imam. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang disebutkan kepada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya harta itu diberikan secara otomatis kepada pembunuh tanpa harus izin imam. Ini namanya salab ya Ibu. Salbun atau salab. Salbun atau salabun atau salab. Ya. Beda dengan tadi ya, ghanimah syarab salab ini khusus bagi orang yang membunuh seseorang. Ya, membunuh seseorang. Tapi memang ya ini pendapat-pendapat yang ada ya Bu. Kalau masing-masing mendapatkan jatah dari yang bunuh nanti ya ini jadi masalah. Karena itu diserahkan pada imam tentunya kebijakan seperti ini. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Malik iya itu diberikan kepada pembunuh dengan izin pemimpin. Madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berdasarkan dohir hadis yang kita baca, orang yang membunuh musuh dan dia memiliki saksi untuk itu, maka baginya adalah harta miliknya, milik yang dibunuh tadi. Ya, ini hadis yang kita baca. Tapi ada perbedaan tanggapan para ulama terkait dengan hadis ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Hadis berikutnya 1145. Jadi 1144 membahas tentang masalah salab. Jadi salabun. Hadis 1145. Kita baca. Hadis itu Abdurrahman bin Auf qala. Baina ana waqifun fi as-saffi yawma badr. Fanadartu an yamini wa shimali fa ida ana bi gulamain. Minal ansari hadisati asnanuhuma. Tamannaitu an akuna baina adla'a minhuma. Fa ghamazani ahaduhuma. Fa qala ya am. Hal ta'rifu Aba Jahl? Qultu na'am. Ma hajatuka ilaihi ya bana akhi? Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi biyadihi. La in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu. Hatta yamutal a'jal minna. Wa ta'ajjabtu lidhalika fa ghamazani al-akhar. Fa qala limislaha falam anshab an nadartu ila Abi Jahlin yajulu fin nas. Qultu ala inna hadha sahibukuma alladhi sa'altumani fabtarahu bisayfayhima wa darabahu hatta qatalahu thumma sarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala ayyukuma qatala qala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu fa qala hal masahtuma sayfakuma qala la fa nadara fi sayfain fa qala kilakuma qatalahu salabuhu li Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh wa kana Mu'adz bin Afra wa Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh. Silakan dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bin Auf berkata, ketika aku berada di barisan pasukan pada perang Badar, aku melihat ke kanan dan kiriku. Ternyata tampak ada 2 orang anak dari kaum Ansor yang masih sangat muda. Dan aku berharap berada di antara tulang rusuk keduanya. Salah seorang darinya mengedipkan matanya kepadaku seraya berkata, wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal? Aku jawab, ya. Tapi apa kepentinganmu dengannya, wahai anak saudaraku? Dia berkata, aku mendapat kabar bahwa dia menghina Rasulullah SAW dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya aku melihatnya, pasti
Tidak akan berpisah jasadku dengan jasadnya sampai siapa di antara kami menemui ajalnya lebih dahulu. Aku menjadi kagum dengan keberaniannya. Lalu anak yang satunya lagi mengerutkan matanya kepadaku, lalu berkata kepadaku seperti yang dikatakan saudaranya tadi. Tidak lama kemudian, aku melihat Abu Jahal bolak-balik di tengah-tengah pasukan. Lalu kukatakan kepada kedua anak tadi, itu dia orang yang tadi kalian tanyakan kepadaku. Maka keduanya bersigap menyerbu dengan menghunus pedang masing-masing, lalu keduanya menebus Abu Jahal hingga tewas. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkannya. Maka beliau bertanya, siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya? Maka masing-masing dari keduanya menjawab, akulah yang membunuhnya. Beliau bertanya lagi, apakah kalian sudah membersihkan pedang kalian? Keduanya menjawab, belum. Maka beliau melihat pedang keduanya lalu berkata, kalau begitu, kalian berdua yang telah membunuhnya dan salapnya atau harta benda yang melekat pada tubuh musuh saat dibunuh untuk Mu'adz bin Amru dan bin Al-Jamu. Kedua anak itu namanya Mu'adz bin Al-Afra dan Mu'adz bin Amru bin Al-Jamu. Iya, Masya Allah. Baik, ibu-ibu, ini kisah heroik ya yang terjadi pada saat perang Badar. Yang membunuh adalah dua anak muda yang kemudian ketika sampai pada Rasulullah SAW, Rasulullah membenarkan dengan indikasi yang ada darah yang menempel pada pedang keduanya, dipastikan bahwasanya keduanya lah yang membunuhnya, bersepakat dalam membunuh. Akhirnya ghanimah yang ada pada Abu Jahal diberikan kepada keduanya. Ya, jadi inilah yang disebut dengan salab, harta yang diperoleh dari musuh yang terbunuh, dan salab ini diberikan kepada orang yang membunuh. Jadi ini dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah tentang peristiwa perang Badar. Di antaranya adalah terbunuhnya Abu Jahal oleh dua sosok pemuda pahlawan Islam. Dua-duanya adalah anak Ansor, yaitu Mu'adz bin Amru, ya sama dengan Mu'adz bin Amru bin Al-Jamuh. Ini adalah ayahnya. Kedua anak itu namanya Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amru bin Al-Jamuh. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salab ya. Jadi harta yang diperoleh, sekali lagi harta yang diperoleh dari musuh yang terbunuh diberikan kepada orang yang membunuhnya. Tentang hal tersebut tadi sudah kita sampaikan, apakah langsung otomatis diberikan pada yang bunuh atau dengan izin imam, atau tidak diberikan sehingga menjadi ghanimah secara umum bagi kaum muslimin, dibagikan rata kepada kaum muslimin, kecuali dengan kebijakan imam ada yang dilebihkan satu dibandingkan yang lain, itu kembali pada kebijakan imam. Ini terkait dengan masalah salab ya ibu. Kemudian selanjutnya adalah fai. Tadi juga sudah kita jelaskan perbedaan antara ghanimah dan fai. Ghanimah adalah harta orang kafir yang diperoleh melalui peperangan. Kalau fai tidak. Gambarannya tadi seperti yang kami contohkan, ketika kaum muslimin pasukannya menyerbu satu kampung, satu wilayah, kemudian penduduknya meninggalkan wilayah tersebut karena ketakutan, maka harta-harta yang ditinggal itu disebut dengan fai. Ya, bukan ghanimah. Ini hanya istilah, memang ibu, sama-sama harta yang diperoleh dari orang kafir, tapi berbeda. Ada ghanimah, ada fai, ada jizyah. Ya. Tadi ada istilah salab. Baik, kita baca hadisnya. Hadis 1146. Hukum fai, rampasan perang yang didapat tanpa perang karena musuh menyerah. Menyerah atau kabur ya. Itu hartanya tinggal namanya fai. Dia tidak kabur, tapi dia menyerah, tidak jadi perang. Maka itu fai. Hadis Umar radhiyallahu anhu qala, kanat amwalu Bani Nadhir mimma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khailin wala rikab. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقطاع مدة في سبيل الله. Bismillah. Umar radhiyallahu anhu berkata, harta-harta Bani An-Nadir yang Allah berikan kepada Rasulnya berupa fai merupakan harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa mengerahkan pasukan berkuda dan menunggang unta,
Dan Rasulullah SAW mendapat bagian dari khusus yang beliau jadikan sebagai nafkah untuk keluarga selama setahun. Dan sisanya berupa senjata dan perisai beliau jadikan sebagai peralatan perang fisabilillah. Iya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam surat Al-Anfal ya, ayat 1, ayat 41, dan juga surat Al-Hasyr juga, Ibu baca saja ayat-ayatnya karena sedikit ya. Al-Anfal ayat 1, 41 berbicara tentang pembagian ghanimah dan juga fai. Jadi ghanimah di sini ataupun fai dibagi menjadi 2 bagian Ibu, 1/5 dan sisanya 4/5. Jadi 1/5 itu diperuntukkan untuk 5 astaf. Coba ibu-ibu buka dulu Al-Anfal 41 coba. Al-Anfal 41 yang sudah dapat bisa dibaca mananya. Surah Al-Anfal ayat 41. Al-Anfal 41 ya Ustaz. Iya. Surat ke-8 ayat 41. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah dan Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini ayat yang berbicara tentang pembagian ghanimah. Sama dengan fai pembagiannya Ibu. 1/5 dari harta yang dikumpulkan itu diberikan kepada 5 bagian. Yang pertama adalah diberikan untuk Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu ya rumah penyimpanan harta kaum muslimin. Ya, rumah untuk menyimpan. Ya, gundak penyimpanan harta kaum muslimin, Baitul Mal. Kemudian kepada Ahlul Bait, yaitu kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keturunan Bani Hashim sama Bani Muthalib. Baik, mereka diberikan khusus dari ghanimah atau fai karena mereka tidak menerima zakat, tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau sekarang ya peperangan yang model seperti ini yang ghanimah dibagi-bagikan itu kan hampir nggak ada, maka mereka akhirnya menerima zakat. Kemudian diberikan pada yatim, anak-anak yatim. Kemudian kepada mereka orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang terputus perjalanannya karena bekalnya habis. Jadi 1/5 awal ini diberikan kepada 5 bagian Baitul Mal. Kemudian kepada ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan juga ibnu sabil. Sedangkan 4/5 sisanya dibagikan kepada mereka para peserta perang dari kalangan mujahid. Mereka mendapatkan bagian yang besar karena mereka yang berjihad fisabilillah. Dan harta yang diperoleh dari peperangan ghanimah itu harta yang sangat halal sekali, harta yang barokah. Harta yang halal dan harta yang barokah. Taib, di antara salah satu ya rezeki yang halal adalah hasil daripada ghanimah. Jadi banyak cara orang mendapatkan harta yang halal, di antaranya adalah ghanimah. Ini Ibu pengertian ghanimah dan fai yang sebenarnya, makanya kadang-kadang disalahartikan oleh sebagian kalangan, sebagian kelompok. Jadi tidak semuanya harta orang kafir itu halal. Akhirnya misalnya kita muslim, kita punya tangga orang kafir, kita curi hartanya halal. Enggak seperti itu, ada aturannya. Karena mereka punya harta. Mengambil harta orang itu harus dengan haknya. Tidak semua harta orang kafir kemudian berhak dimiliki. Ada tata caranya. Makanya ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang ghanimah kadang disalahartikan oleh sebagian kalangan, sebagian kelompok yang mengkafirkan kelompok lain. Ada kelompok yang mengkafirkan orang lain, otomatis harta-harta milik mereka itu menjadi fai. Jadi harta fai yang halal untuk diambil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi salah pendalilan. Bukan salah dalilnya benar. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang berbicara tentang ghanimah dan fai.
Tapi penerapannya tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Menganggap orang-orang Islam di luar kelompoknya kafir dan harta mereka sebagai fai, artinya halal, darahnya halal, hartanya untuk diambil. Karena itu harta orang kafir, artinya kalau tidak terjadi perang berarti fai ini naudzubillah min dzalik, pemahaman yang sangat berbahaya. Karena kalau pengafiran itu identik dengan penghalalan darah. Semakin pecah umat Islam ini yang membenci tidak sedikit, musuh banyak, jangan diperbanyak. Maka ini PR kita ibu-ibu, bagaimana kita bersemangat untuk thalabul ilmi dan menyebarkan, jangan dikonsumsi diri sendiri. Jadi rusaknya zaman ini salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan kebaikan. Menebar hidayah, kita nggak ngerti satu dua kalimat, satu dua kata yang kita sampaikan kemudian masuk ke relung hati seseorang, menyadarkan mereka, yang bisa jadi awalnya mereka membenci Islam, akhirnya menjadi pembela Islam. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita tidak hanya sekedar tawakal tanpa usaha, kita usaha dan senantiasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita punya dua PR ya. PR yang sifatnya intern, yaitu memperbaiki apa-apa yang bengkok dari kalangan kaum muslimin, akidahnya, ibadahnya, kemudian juga politik dan ekonominya terkait dengan intern. Dan juga terkait dengan eksternal, PR kita adalah bagaimana orang-orang yang mengisi kita dan orang-orang yang merendahkan kaum muslimin. Ini jadi PR kita juga. Jadi PR kita banyak. Ya, betul-betul fokus untuk bagaimana kita memperjuangkan Islam dan bagaimana ya peran kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membela agama kita. Bukan berarti tidak perlu dibela bagaimana pernyataan orang-orang liberal. Allah Maha Kuat, Islam itu indah, tidak butuh bantuan kita. Iya betul, Allah Maha Kuat, tapi Allah merintahkan kita. Artinya kita itu membela agama Allah karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diperintahkan ya sudah, biar Allah yang jaga, Allah yang merintahkan, maka kita membela agama kita. Itu karena perintah Allah. Kedua, bahwa kemuliaan itu ada jalannya. Jadi para nabi menempuh jalan ini. Kalau kemudian tidak ada jalan untuk itu, jadi pasrah saja, maka tidak ada contoh dari Nabi. Nabi Muhammad SAW mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang yang lain, itu menunjukkan bahwasanya Islam itu ya betul-betul agama yang syumuliyah, komprehensif ya Ibu. Ya tidak hanya jihad saja, tapi ada dakwahnya. Tidak hanya dakwah saja, tapi ada jihadnya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita sama Muslim, bahkan bagaimana kita hubungan dengan orang kafir yang memerangi kita, atau hubungan kita dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, itu sudah dibahas dalam agama kita. Dan itu dalam ruang lingkup firman Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin, tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat atas semesta alam. Jadi ayat ini jangan sampai dipaksakan, diperkosa untuk apa? Untuk mengebiri semangatkan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin marah, kemudian dibacakan ayat tersebut. Sabar, karena ya Islam ini rahmatal alam. Nah, itu kita sering ditipu. Dan orang-orang awam yang tidak ikut dalam majelis-majelis ilmu yang jauh daripada ilmu biasanya latah, terpengaruh dengan pemikiran liberal. Makanya pemikiran liberal itu hati-hati kita Ibu. Mungkin kita yang sering ngaji tidak terpengaruh dengan pola pikir mereka, tapi kalau pola pikir itu sampai kepada orang yang nggak pernah ngaji, itu bisa termakan. Akhirnya kita akan kedepannya akan disibukkan dengan orang-orang jahil, orang-orang awam, disibukkan dengan mereka yang sudah terendap dalam kepala mereka kotoran-kotoran liberalisme, ya sekularisme. Ini jadi PR kita. Naudzubillah min dzalik, pola pikir seperti ini disebarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Makanya kader-kader itu penting Ibu. Jadi memang harus bagi-bagi tugas. Jadi kaderisasi kaum muslimin, anak-anak kita di pesantren, ataupun anak-anak kita yang kita siapkan untuk ngambil sekolah umum, bisa memberikan pengaruh di kampus-kampusnya, itu juga perlu disiapkan. Tidak semua harus jadi ustadz, tapi bekal agama wajib diberikan kepada kader-kader kita kaum muslimin. Makanya betul-betul komprehensif juga di dalam perjuangan Islam. Makanya kekuatan itu tidak hanya terbatas pada kekuatan kekuatan senjata, tapi kekuatan mencakup seluruh lini, Ibu. Sampai kekuatan pembelaan bahkan dari orang kafir sekalipun. Makanya Nabi Syuaib alaihissalam ketika diganggu oleh kaumnya. Itu kaumnya tidak berani mengganggu, tidak jadi mengurungkan niat untuk mengganggu. Alasannya apa? Karena Nabi Syuaib punya keluarga yang kuat, dan keluarganya tidak semuanya Islam.
ya. Tapi kekuatan keluarga, dukungan kabilah, suku itu juga penting. Jadi setiap kekuatan yang berpotensi untuk bisa menegakkan li'ilai kalimatillah itu kita tempuh. Itu penting sekali. Jadi jangan hanya satu saja. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir menempuh satu jalan, itu kita harus perhatikan. Media semuanya kadang-kadang kita itu lemah di situ. Di Yaman itu, ya dulu kaum muslimin meremehkan perpolitikan. Akhirnya memang jabatan-jabatan itu diduduki oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Yang terjadi apa? Sampai hari ini kaum muslimin tidak bangkit di sana. Yang dominan adalah Syiah Rafidhah, para syekh, para ini ditangkapin, dibunuh, para guru dibunuh. Itu udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya teriak-teriak. Kenapa? Karena job-job penting kedudukan di negara, kemudian pengendalian polisi dan tentara di tangan mereka. Sedangkan kaum muslim masih pro kontra, ini juga sebagai PR kita itu. Area kekuasaan itu harus dipegang oleh orang baik dan diusahakan. Tanpa menihilkan usaha kita yang lain, membuat madrasah, membuat sekolah, taklim tetap jalan, kaderisasi tetap jalan. Tapi jangan sampai kita antipati dengan bagaimana kekuasaan itu. Kalau kita antipati sudah. Faktanya ketika orang-orang yang tidak suka dengan Islam dari kalangan komunis, liberalis, orang-orang nasionalis itu akan menggencet Islam. Dengan satu tanda tangan saja bisa menutup 1, 2, 3 sekolah. Maaf saat ditutup. Dan bagaimana kadang-kadang ya itu orang-orang baik, orang-orang ya soleh, kemudian diintimidasi dan sebagainya. Itu fakta yang kita lihat. Baik para ummahat ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi. Ini hadis-hadisnya cukup panjang. Hadis 1147, hadis setelahnya ya. Coba ibu langsung baca maknanya. Kami minta tolong salah satu dari ummahat untuk membaca arti hadis nomor 1147. Bismillah. Malik bin Aus bin Al-Hadatsan mengabarkan bahwa bin Al-Khattab pernah memanggilnya. Setelah itu penjaga pintunya, Yarfa, datang melapor. Apakah Anda mengizinkan Utsman, Abdurrahman, Zubair, dan Sa'ad untuk masuk? Umar menjawab, ya. Kemudian penjaga pintu menyuruh mereka masuk. Tidak lama kemudian penjaga pintu datang lagi dan berkata, apakah Anda mengizinkan Abbas dan Ali untuk masuk? Umar menjawab, ya. Ketika keduanya telah masuk, Abbas berkata, wahai Amirul Mukminin, putuskanlah antara kami dengan orang ini. Ketika itu mereka tengah berselisih masalah harta yang Allah karuniakan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berupa harta milik Bani Nadir, hingga keduanya saling mencela. Sebagian kelompok berkata, wahai Amirul Mukminin, buatlah keputusan untuk keduanya dan legakanlah salah seorang di antara keduanya. Umar pun berkata, tenanglah kalian dan aku minta kepada kalian demi Allah yang dengan seizinnya langit dan bumi tegak, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami tidak mewariskan dan apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Yang beliau maksudkan dengan kata kami adalah diri beliau sendiri. Mereka menjawab, ya, beliau telah bersabda demikian. Maka Umar kembali menghadap dan berbicara kepada Ali dan Abbas. Aku minta kepada kalian berdua, demi Allah, apakah kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda seperti itu? Keduanya menjawab, ya, beliau telah bersabda seperti itu. Umar kemudian melanjutkan, untuk itu aku akan menyampaikan kepada kalian tentang masalah ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah fa'i ini sebagai sesuatu yang tidak dia berikan kepada siapapun selain beliau. Lalu Umar membaca firman Allah, dan apa saja yang dikaruniakan Allah berupa fa'i atau rampasan perang kepada Rasulnya dari harta benda mereka. Hingga firman-Nya, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 6. Ayat ini merupakan pengkhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tidaklah beliau mengumpulkannya dengan tidak memperhatikan kalian dan juga tidak untuk lebih mementingkan diri kalian. Sungguh beliau telah memberikannya kepada kalian dan menyebarkannya di tengah-tengah kalian atau kaum muslimin. Hingga sekarang masih ada yang tersisa dari harta tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi nafkah belanja kepada keluarga beliau sebagai nafkah tahunan mereka dari harta fa'i ini. Lalu sisanya beliau ambil
dan dijadikannya sebagai harta Allah. Beliau sudah menerapkan semua ini semasa hidup beliau. Kemudian Nabi SAW wafat. Lalu Abu Bakar berkata, "Akulah wali Rasulullah SAW." Maka Abu Bakar pun menangani harta itu. Kemudian ia mengelolanya seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Saat itu kalian juga ada. Kemudian Umar menghadap ke arah Ali dan Abbas. Dia berkata, "Kalian berdua juga ingat bahwa dalam mengelola harta itu, sebagaimana yang kalian berdua katakan, sungguh Allah juga Maha tahu bahwa Dia adalah orang yang jujur, bijak, lurus, dan pengikut kebenaran." Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar. Lalu aku berkata, "Aku adalah pengganti Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan aku berwenang untuk mengelola harta tersebut hingga 2 tahun dari kepemimpinanku. Aku mengelolanya sebagaimana yang dikelola Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan Allah juga mengetahui bila aku adalah sosok yang jujur, bijak, lurus, dan pengikut kebenaran. Lalu kenapa kalian datang kepadaku dan berbicara kepadaku, padahal ucapan kalian satu dan maksud urusan kalian juga satu? Engkau wahai Abbas, kau datang kepadaku lalu aku katakan kepada kalian berdua, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kami tidak mewariskan. Apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Setelah jelas bagiku bahwa aku harus memberikannya kepada kalian berdua. Maka aku akan katakan, jika memang kalian menghendakinya, aku akan berikan kepada kalian berdua. Namun kalian berdua harus ingat akan janji Allah dan ketentuannya, yaitu kalian harus mengelola sebagaimana yang pernah dikelola Rasulullah SAW. Abu Bakar lakukan dan juga apa yang telah aku lakukan sejak aku memegang kekuasaan ini. Jika tidak, maka kalian jangan mengatakan sesuatu kepadaku. Jika kalian berdua mengatakan, berikanlah kepada kami, maka dengan ketentuan seperti itu, aku akan berikan kepada kalian berdua. Apakah kalian berdua hendak mengubah ketentuan selain dari itu? Demi Allah, yang dengan seizinnya langit dan bumi bisa tegak, aku tidak akan memutuskan dengan keputusan selain itu sampai tiba hari kiamat. Seandainya kalian berdua tidak sanggup atasnya, maka serahkanlah kepadaku, karena sungguh aku akan mencukupkan kalian berdua dengan harta itu. Perawi berkata, lalu aku sampaikan hadis ini kepada Urwah bin Az-Zubair. Dia menjawab, Malik bin Aus benar. Aku juga pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW berkata, para istri Nabi SAW pernah mengutus Utsman menemui Abu Bakar untuk meminta 1/8 dari harta yang telah Allah karuniakan kepada Rasulnya SAW. Lalu aku menolak mereka. Aku katakan kepada mereka, apakah kalian tidak takut kepada Allah? Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kami tidak mewarisi dan yang kami tinggalkan adalah sedekah yang beliau masuk dengan kami adalah diri beliau sendiri. Sesungguhnya keluarga Muhammad makan dari harta ini. Maka para istri Nabi SAW berhenti pada apa yang telah disampaikan oleh Aisyah kepada mereka. Urwah berkata, maka harta sedekah ini ada di tangan Ali. Sementara Ali mencegah Abbas dari harta tersebut dan dapat mengalahkannya. Kemudian beralih di tangan Hasan bin Ali. Kemudian berpindah ke tangan Husain bin Ali. Kemudian berpindah ke tangan Ali bin Husain. Kemudian Al-Hasan bin Al-Hasan, keduanya saling bergantian. Kemudian berpindah ke tangan Zaid bin Hasan dan sesungguhnya itu merupakan sedekah Rasulullah SAW. Ini adalah hadis yang panjang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW harta yang belum miliki tidak diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi ini bukan akal-akalan Abu Bakar dan Umar. Ya, dan ini juga disepakati oleh para sahabat tentang bagaimana Rasulullah SAW tidak memberikan kepada ahli waris Rasulullah harta Rasulullah SAW. Dan ahli waris bukan hanya sebatas al-bait yang maknanya ada hubungan darah ya, seperti Abbas yaitu paman Rasulullah SAW, ya Abbas radhiyallahu an, dan kemudian Ali ya radhiyallahu an, termasuk dari kerabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang menerima waris aslinya adalah termasuk istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Aisyah mendapatkan jatah, Hafsah, ya Aisyah putri Abu Bakar, Hafsah putri Umar,
sama-sama menjadi istri Nabi, tapi tidak diberikan oleh ayahnya. Jadi harta Bani Nadir. Jadi Bani Nadir ini salah satu kabilah atau suku orang-orang Yahudi di Madinah. Ada 3 suku ya. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, dan ada Bani Nadir. Jadi ketika melumpuhkan mereka, itu harta mereka diberikan pada kaum muslimin dan termasuk jatah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu digunakan untuk fisabilillah dan juga diantaranya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya selama 1 tahun. Itu berupa tanah atau apa ya Bu? Sepertinya kebun atau tanah ya. Yang dari hasil itu diberikan kepada 5 bagian tadi, masuk ke Baitul Mal untuk anak yatim dan sebagainya, untuk diberikan kepada Ahlul Bait, yaitu untuk menafkahi istri Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika beliau wafat, sebagian keluarganya menanyakan termasuk istri-istri Nabi, termasuk Aisyah menanyakan pada Abu Bakar sebagai khalifah pemimpin pengganti Rasulullah SAW, dan Abu Bakar tidak memberikan harta tersebut, tapi tetap hak mereka ditunaikan. Jadi bagian daripada Rasulullah itu sebagian diberikan kepada Ahlul Bait, ya, kepada Ahlul Bait, kemudian kepada istri-istri yang ditinggalkan. Ya, kemudian berlanjut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masanya datang Abbas dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in meminta akan hal tersebut, dan kemudian Umar bin Khattab dengan tegas, tidakkah kalian mendengar sabda Nabi? Mereka mengatakan ya. Tapi bukan berarti kami tidak menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tetap. Artinya kalian pun dapat jatah dari Ahlul Bait dan juga dari istri-istri Nabi dapat jatah daripada harta tersebut. Kalau mau kalian kelola, tapi laksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah, Abu Bakar, dan aku laksanakan. Kalau tidak ya jangan. Kalian akan mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah harta fai yang kami sebutkan tadi ya Ibu. 1/5 untuk 5 bagian, ada untuk Baitul Mal, untuk Ahlul Bait, ya, untuk anak-anak yatim, untuk orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jadi kalau misalnya fai itu berupa misalnya kebun atau tanah, maka hasilnya itu akan diberikan kepada mereka, ya, dimasukkan ke Ahlul Bait untuk bantuan anak-anak yatim, dan sebagian diberikan kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu-ibu, ini masih tentang fai. Kemudian hadis 1148. Ini juga cukup panjang. Ini menguatkan hadis sebelumnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mewariskan peninggalannya. Apa yang ditinggalkan itu adalah pas sedekah. Kalau wariskan hak ahli waris harus diambil. Kalau sedekah ya sukarela. Silahkan dibaca salah satu dari ummahat. Cukup panjang hadisnya. Ya. Tafadhol, silahkan dibaca lagi Bu. Hadis 1149. 1148-nya belum, Ustaz? 1148 sudah? Oh ya, 1148. Tidak terlalu panjang ya, silahkan saya baca dulu. 1148. Hadis wa Aisyah anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradna ayab'asna Utsman ila Bakrin yas'alnahu mirathahun. Faqalat Aisyah alaysa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nurastu ma tarakna sadaqah. Akan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah menceritakan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mereka ingin mengutus Utsman untuk menemui Abu Bakar meminta warisan mereka. Maka Aisyah mengatakan, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami tidak mewariskan dan semua yang kami tinggalkan adalah sedekah. Baik, sama dengan hadis sebelumnya. Tentang masalah status daripada harta peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan lagi. Hadis berikutnya masih terkait dengan masalah ini, Ibu. Hadis 1149. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah menceritakan bahwa Fatimah alaihissalam binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan kepada Abu Bakar meminta warisannya dari Rasulullah SAW dari harta fai yang Allah berikan kepadanya di Madinah dan di Fadak, serta sisa 1/5 ghanimah Khaybar. Maka Abu Bakar mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda,
Kami tidak mewariskan, segala yang kami tinggalkan hanya sebagai sedekah saja. Hanya keluarga Muhammad SAW makan dari harta ini, dan demi Allah, saya tak akan mengubah sedikit pun sedekah Rasulullah SAW dari keadaan semula sebagaimana beliau kelola semasa Rasulullah SAW, dan akan saya kelola sebagaimana Rasulullah SAW mengelola. Maka Abu Bakar enggan menyerahkan sedikit pun kepada Fatimah, sehingga Fatimah emosi kepada Abu Bakar dalam masalah ini. Fatimah akhirnya mengabaikan Abu Bakar dan tak pernah mengajaknya bicara hingga ia wafat. Fatimah hidup 6 bulan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafat, ia dimandikan oleh suaminya. Ali ketika malam hari, Ali tidak memberitahukan kewafatannya kepada Abu Bakar. Padahal semasa Fatimah, Ali dituakan oleh masyarakat. Ketika Fatimah wafat, Ali memungkiri penghormatan para sahabat kepadanya, dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakar dan berbaiat kepadanya, sekalipun ia sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu. Ali kemudian mengutus seorang utusan yang inti, pesannya, tolong datangilah kami, dan jangan seorang pun bersamamu. Ini Ali ucapkan, jangan-jangan Umar juga turut hadir. Namun Umar mengatakan, tidak, demi Allah, jangan engkau temui mereka sendirian, kata Abu Bakar. Kalian tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku. Demi Allah, aku sajalah yang menemui mereka. Abu Bakar lantas menemui mereka. Ali mengucapkan syahadat dan berujar, kami tahu keutamaanmu dan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu. Kami bukan berarti dengki terhadap kebaikan yang telah Allah berikan kepadamu. Namun, rupanya engkau hanya menggunakan logikamu sendiri memperlakukan kami. Kami punya pendapat, selayaknya kami peroleh bagian karena kedekatan kekerabatan kami dari Rasulullah SAW, hingga kedua mata Abu Bakar menangis. Ketika Abu Bakar bicara, Abu Bakar sampaikan, kekerabatan Rasulullah lebih saya cintai daripada aku menyambung kekerabatanku. Adapun percekcokan antara aku dan kalian dari harta ini, aku tidak pernah mengingkari kebaikan. Tidaklah kutinggalkan sebuah perkara yang kulihat Rasulullah SAW melakukannya selain kulakukan. Kemudian Ali katakan kepada Abu Bakar, waktu baiat kepadamu nanti sore, ketika Abu Bakar telah sholat zuhur, beliau naik mimbar. Beliau ucapkan syahadat dan beliau utarakan masalah Ali dan ketidakikutsertaannya dari baiat dan alasannya. Kemudian beliau beristighfar. Ali kemudian bersaksi dan mengungkapkan keagungan hak Abu Bakar. Dan ia ceritakan bahwa apa yang ia lakukan tidak sampai menyeretnya untuk dengki kepada Abu Bakar. Tidak pula sampai mengingkari keutamaan yang telah Allah berikan Abu Bakar. Hanya kami berpandangan bahwa kami sebenarnya layak untuk menyatakan pendapat dalam masalah ini atau warisan. Namun rupanya Abu Bakar melakukan dengan logikanya sendiri sehingga kami merasa emosi. Kaum muslimun pun bergembira atas pernyataan Ali dan berujar, engkau benar. Sehingga kaum muslimin semakin dekat dengan Ali ketika Ali mengembalikan keadaan menjadi baik. Ya, hadis ini yang sedikit konflik antara Abu Bakar dan Ali ya, dari Ahlul Bait terkait dengan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kemudian dibesar-besarkan oleh Syiah Rafidhah yang berlebihan menyikapi Abu Bakar dan Umar, menuduh mereka merebut hak Ahlul Bait ya dari kepemimpinan, kemudian dari warisan. Ini semua dijelaskan dalam hadis-hadis itu. Kalau persoalan secara personal itu wajar, artinya terjadi pada zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi kalau sampai menyeret pada taraf mengafir, naudzubillah min dzalik. Masing-masing ada keutamaan, tapi kita sepakat bahwasanya mereka tidak maksum. Jadi mereka tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang pada zaman sahabat sudah terjadi perselisihan lebih kuat lagi setelah meninggalnya Umar bin Khattab yang digambarkan dalam hadis adalah pintu yang dirusak. Artinya pintu selama itu tertutup, maka fitnah malapetaka belum muncul. Tapi pintu itu dirusak, artinya dibunuh Umar bin Khattab oleh seorang Majusi, maka fitnah itu merebak, malapetaka yang menimpa umat Islam, khususnya perselisihan kaum muslimin,
saling menumpahkan darah itu terjadi sampai hari kiamat. Nah, tapi barakallahu fikum, jadi intinya harta-harta yang kemudian khumus ya, kalau istilahnya khumus 1/5 dari fai, diberikan kepada Rasulullah, dikelola oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan kepada ahlul bait, termasuk ahlul bait di sini ya istrinya masuk di situ, kemudian kepada baitul mal, kemudian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan musafir itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada harta dari Khaybar, dari Bani Nadir dan dari Fadak itu dikelola oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika beliau wafat, pengelolaan itu dilanjutkan oleh khalifah yang kemudian oleh sebagian kerabat Nabi seperti Ali, Abbas, termasuk bahkan para istri Nabi ingin minta jatahnya. Itu kan harta suami kami, itu kan harta Rasulullah, kami sebagai kerabat beliau kan gitu kan, kami berhak. Tapi disampaikanlah hadis oleh Abu Bakar dan juga Umar, dan itu juga dilihat oleh para sahabat. Jadi Ali ternyata tidak langsung baiat kepada Rasulullah. Dari hadis ini Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW, baru Ali berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi masalah baiat ini juga jadi pembahasan, yaitu artinya kalau ada pemimpin menyatakan pemimpin yang sah kemudian tidak mau baiat pada waktu itu, tapi dia nggak melawan, tapi tidak ada penghimpunan kekuatan, itu juga pernah terjadi, dan Abu Bakar mendiamkan, tidak kemudian mengatakan Ali melawan, tidak, karena memang Ali tidak melawan gitu. Jadi beliau hanya melihat ada satu yang tidak cocok dalam masalah warisan. Berbeda dengan apa yang terjadi di Suriah, misalnya ada ISIS pada waktu itu, komponen jihad yang lain yang tidak mau baiat ya jadi masalah. Padahal ini pernah terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Ali tidak membaiat Abu Bakar As-Siddiq kecuali setelah wafatnya Fatimah. Dan wafatnya Fatimah itu adalah 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, saya kira cukup ya tentang pembagian ghanimah atau fai dan apa yang diberikan kepada Rasulullah untuk dikelola khumus 1/5 daripada fai pada waktu itu dilanjutkan oleh para pemimpin setelahnya. Saya kira cukup ya ibu-ibu. Sisa waktunya kita gunakan tanya jawab. Silakan mungkin ibu-ibu yang ingin bertanya, persilahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair untuk peserta yang sudah menyampaikan ilmunya. Alhamdulillah. Sedikit kita terbuka mengenai masalah harta rampasan perang, ghanimah, fai, sahal, dan lain-lainnya. Kumaha jika masih ada yang belum jelas untuk bahasan kali ini, bisa ditanyakan Pak Fadol. Silakan jika ada yang belum jelas, kalau mau bertanya dipersilakan. Ustadz, saya tanya ya Ustadz. Ustadz, Ya. kalau tadi Ustadz yang hadis ke 1144, Ustadz ada 3 dari imam yang mengenai sawab itu loh Ustadz. Ada Imam Malik kan diberikan kepada yang membunuh. Terus kalau dari Imam Syafi'i seperti apa ya Ustadz? Tadi agak tertinggal. Syafi'i dan Imam Ahmad itu diberikan secara mutlak, tidak harus izin imam. Kalau Imam Malik kan izin imam. Jadi misalnya seseorang, saya membunuh si fulan, jadi harta dia untuk saya. Oh ya boleh, kamu ambil, itu baru. Tapi kalau madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad tidak seperti itu. Jadi mutlak, masing-masing bisa membawa bukti bahwa si fulan itu terbunuh oleh tangannya, maka hartanya dia menjadi miliknya. Langsung otomatis ya Ustadz ya. Otomatis. Iya, baik Ustadz. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan. Ada ya. Kalau tidak ada, kayaknya nggak ada ya Ustadz. Ustadz, ini ada apa namanya? Ada teman menitipkan pesan. Dia itu ada hasil dari ini loh Ustadz, bank konvensional. Ada bunganya ya Ustadz ya. Iya. Dari Ilman Nafian itu apa namanya dititipkan.
Tapi memang tidak banyak ya Ustadz. Kemarin dia sempat bicara sama saya gitu ya. Saya bilang gini, kalau memang riba itu bank konvensional, bunga yang dapat dari bank konvensional memang tidak bisa digunakan untuk buat yang kemaslahatan, kecuali memang buat fasilitas umum gitu ya Ustadz. Benar nggak ya Ustadz, misalnya buat jalan atau WC umum gitu ya. Oh, Nah, iya, dan dia tuh agak bingung nantinya mau menyampaikan kemana gitu loh Ustadz. Dan saya bilang nanti deh saya coba bicara sama Ustadz, kalau memang Ustadz bisa kita bisa memberikan ke Ustadz Taki, nanti saya akan coba, aku bilang gitu saja. Emang nggak besar sih Ustadz, katanya kira-kira 2 juta. Dia lagi kebingungan mau ditaruh di mana Ustadz. iya. Bisa Oh, ya ini Ustadz? dari beberapa jamaah yang di ibu-ibu kebayaran baru, kemudian di BSD itu memang sebagian harta riba itu diberikan ke saya untuk disalurkan, minta dibantukan untuk salurkan gitu ya. Saya ada berapa job ya, ada para fuqara yang butuh fakir gitu. Nanti kalau misalnya berkenan, Boleh ya? dikirim ke saya Ibu, tapi jangan ke rekening yayasan ya Bu, nanti laporannya agak sulit. Nanti kemana Ustadz? Nanti aku dikasih nomor rekening Ustadz aja ya, saya diberi. Karena kita kan laporan pajak tahunan itu kan keluar masuk Iya, betul. Iya, benar-benar. jadi biar tidak masuk ke apa namanya, Yayasan ya, rekening yayasan. ya, karena kita untuk sementara Ibu, alhamdulillah kalimat nafian clear, jadi Iya, jadi nggak ada harta riba yang kita gunakan kan, kita juga betul. belum, Iya, benar-benar Ustadz. Iya. kita juga nanti membuat kan tanah kan insya Allah ini kita beli ya Bu, nanti kita buat ya pelan-pelan, kita usahakan clear lah dari riba gitu. Sementara alhamdulillah dari ibu-ibu semuanya kan yang riba. Dulu pernah sih beberapa saat masuk dari Cipete itu cukup besar, wah ini juga harus ada catatan khusus itu. Makanya kan biar untuk nanti ke rekening pribadi aja deh Ibu. Nanti insya Allah Gitu ya. kan Baik. pada yang ini, maksudnya yang pas sih itu, yang pas Iya, itu. iya Ustadz, iya baik. Saya juga masalahnya juga agak berat menerimanya, maka saya pikir ya sudah nanti saya coba tanyakan ke Ustadz aja yang lebih benar-benar tepat sasarannya ya Ustadz gitu kan. Ya. Jadi saya juga. Jadi kalau ilmu kan gini deh Bu, kadang itu nggak langsung saya ambil, kan saya juga ngambil lihat rekening juga nggak tiap saat, ada sebulan sekali. Iya, Gitu kan. ya. Kemudian pengambilannya juga kalau sedikit-sedikit itu juga kan pakai TAN, jadi nggak semudah rekening pribadi ya Ibu. Jadi kalau proses kita kan jalan rekening kan gini ya. Saya masukkan ke salah satu rekening bendahara pesantren ya Ustadz Abi itu. Udah satu pintu itu aja. Gitu nanti saya minta laporan ke Ustadz Abi bulanan, tahunan ada laporan ke pihak kepolisian untuk SPT itu kan perpajakan. Iya. Seperti itu aja Ibu. Nanti gini aja, kalau memang ada jamaah-jamaah yang lainnya misalnya bingung menyampaikan riba, nanti kita tampung insya Allah. Baik. Kita tampung insya Allah. Iya. Jadi nanti kamar mandinya itu, kamar mandi atau pemilihan umum nanti kita cari betul-betul yang berhak betul. Membutuhkan. Iya. Iya, betul Ibu. Baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah. Nah, insya Allah nanti saya akan sampaikan. Mungkin untuk teman-teman juga yang memang merasa bingung untuk menyalurkan bunga dari riba bank konvensional, bisa nanti diri ke Ustaz. Ustaz saya tunggu ya Ustaz, nanti ya nareknya ya. Oh ya, baik Ibu. Baik. Saya kira ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ummahat, kita sudah selesai di kelas hadis kita pada pagi hari ini. Kita berakhir di hadis 1149. Semoga hadirnya teman-teman di majelis ilmu ini senantiasa Allah catat sebagai amal kebaikan. Insya Allah Allah terus istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan Allah mudahkan kita untuk terus bermajelis ilmu. Untuk teman-teman yang memang Allah uji dengan sakitnya, semoga Allah berikan kesabaran, keikhlasan dan hati yang lapang atas ujian sudah Allah tetapkan. Insya Allah Allah beri kesembuhan dengan sembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Mungkin teman-teman yang punya ujur syar'i, semoga Allah mudahkan. Insya Allah Selasa depan Allah pertemukan kembali dengan kita dan kita juga diberikan kemudahan dan usia yang panjang untuk bisa terus bermajelis ilmu. Baik teman-teman, kita tutup dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah dan kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.